Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurusi dan pembawa acara Majelis Maulidur Rasul hari ini. Yang saya hormati, lagi saya sanjungi, lagi saya ta'zimi Al-Syekh Al-Allamah Al-Mutawadhi, Al-Murabbi, Al-Muallim, Al-Muzakki, Al-Ustadz Kiai Haji Mudaththir Ibn Bahruddin, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum di Penyepen, Madura, Kiai Haji Dr. Fakhrul Razi dari Majelis Ulama Indonesia Jakarta, sekaligus pengasuh Pondok Pesantren An-Nur Malang, Kiai Haji Dr. Hanif, dan seluruh kiai, para ustaz dan pengurus keluarga besar dari keluarga besar Miftahul Ulum, dan juga yang saya hormati kakak saya Sayyid Muhammad Ali Ruba bin Abu Bakar bin Salim Al-Hamid, hadirin dan hadirat yang tak dapat saya sebut nama tanpa mengurangkan hormat saya kepada mereka. Alhamdulillah, Alhamdulillah alladhi akrama nabiyahu bil ilm, wassalatu wassalamu ala al-muallim al-awwal wal ustadh al-a'zam Sayyidina Muhammad alladhi jaa bil ilmi wal adabi wal akhlaqi wat tazkiyah. Salatan wa salaman alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Kita hadir pada majlis di hari ini adalah mengingati tentang anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada sejarah peradaban manusia yang dibimbing dan dipelopori oleh para nabi dan rasul dan diteruskan oleh para ulama sebagai pewaris para nabi. Anugerah itu adalah ilmu, yang segala sesuatu dilakukan oleh seseorang mestilah berdasarkan dengan ilmu. Tidak ada tindakan yang dilakukan oleh setiap orang melainkan berfikir supaya tindakan itu tidak salah, maka dengan ilmu barulah mengambil satu sikap dan tindakan. Di dalam sejarah peradaban manusia, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia pertama dan kepadanya semua manusia kembali, yaitu Nabi Adam alaihissalam, bekal yang Allah beri kepadanya untuk mengurus bumi, untuk mentadbir bumi, untuk memanage bumi, walaupun waktu itu bumi belum lagi ada manusia, belum lagi ada makhluk selain dari tumbuh-tumbuhan dan juga binatang. Allah Subhanahu wa ta'ala menugaskan Nabi Adam untuk menjadi khalifah pertama di atas muka bumi. Bekal yang Allah beri kepada Nabi Adam untuk mengurus adalah ilmu, sehingga dengan ilmu seseorang itu akan bijaksana mengurus dan mentadbir. Tanpa ilmu akan jadi kacau dan porak-poranda. Oleh sebab itu,
Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengisytiharkan dan memaklumkan memberitahu kepada seluruh makhluk termasuk malaikat akan keinginan penciptaan manusia di atas muka bumi. Wa idh qala rabbuka inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tuhanmu berfirman bahwasanya akan menciptakan di atas muka bumi ini khalifah. Walaupun yang dimaksudkan manusia, tetapi yang disebutkan gelarannya, julukannya yaitu khalifah. Supaya setiap manusia tidak hanya melihat dirinya sebagai insan dan manusia tanpa meyakini jabatan yang diberikan oleh Allah, yang tidak ada sesiapa dapat mencabut jabatan itu, yaitu jabatan sebagai khalifah di atas muka bumi. Walaupun praktek sebagai khalifah itu berbeda satu dengan yang lainnya, tergantung apa tugas yang diberikan oleh Allah. Walaupun sebagai seorang penyapu di satu tempat, sebagai seorang penjaga keamanan ataupun menjaga tempat-tempat kebersihan, maka pada tugasannya dia sebagai khalifah yang bertanggung jawab kepada Allah. Sebagai seorang bisnismen, sebagai seorang ayah, sebagai seorang teman, sebagai seorang pedagang, apapun statusnya, dia adalah khalifah kepada Allah pada status yang diberikan oleh Allah untuk dijalankan tugas dan amanah pada kedudukan tersebut. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha man yusfiku fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat bertanya, kenapa kamu akan menciptakan makhluk yang akan melakukan pertumpahan darah sementara kita bertasbih kepada engkau? Allah menjawab, kami tahu apa yang kamu tak tahu. Lalu diberitahu oleh Allah kepada Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu ketika diciptakan oleh Allah ditanya, dipersoal oleh malaikat, kenapa, apa hikmahnya? Allah memberikan jawaban kepada malaikat supaya manusia yang dipersoal oleh malaikat kenapa dicipta, manusia itu sendiri yang menjawab. Bukan Allah menjawab, tapi manusia itu yang menjawab. Dari mana Adam boleh menjawab kepada malaikat atas apa yang dipersoal oleh malaikat? Dengan ilmu yang Allah kasih kepada Nabi Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Diajarkan nama-nama kepada Nabi Adam, lalu Nabi Adam diperintahkan untuk memberitahu kepada malaikat semua nama-nama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas pertama Nabi Adam adalah sebagai ustaz. Tugas pertama sebagai khalifah mengajar ilmu, dan murid Nabi Adam waktu itu adalah para malaikat. Jadi tugasan dengan ilmu itu mengangkat darjat seseorang, sehingga semulia-mulianya makhluk pun waktu itu menjadi murid dan mendapat ilmu dari Nabi Adam. Berterusan warisan ilmu ini sampai ke Nabi Muhammad SAW sebagai khalifahnya Allah di atas muka bumi ini untuk menyebarkan ilmu. Dan karena setelah Nabi tiada lagi Nabi, seperti ayat yang dibacakan oleh qari kita tadi, maka Muhammadun aba ahadun min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu bukanlah ayah kepada salah seorang daripada kamu, tetapi Rasul Allah dan penutup kepada seluruh para nabi. Maka tiada lagi Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akan tetapi yang ada adalah pewaris, penerus, penyambung lidah Nabi dari kalangan para ulama, turun temurun daripada para sahabat hingga ke zaman kita sekarang dan sampai ke akhir zaman. Pasti ada orang-orang yang menjadi pewaris Nabi untuk mengajarkan, mendidik, membimbing kepada masyarakat. Majelis hari ini mengingatkan kepada ilmu dan juga
kaitan-kaitan yang ada dengan ilmu, baik orang yang berilmu, tempat belajarnya ilmu, kitab untuk belajar ilmu, pelajarnya, dan juga pemahaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ilmu, kepada orang belajar ilmu. Di saat terjadi pelantikan pemimpin panglima perang di zaman Nabi Daud alaihissalam, katanya, innallaha qad ba'atha lakum taluta malika, kami telah untuk kamu Talut sebagai raja. Bani Israel bertanya, anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Apa yang dilantik itu Talut, sementara Talut tak punya duit. Kita, yakni Bani Israel maksudnya, adalah orang yang banyak duit. Seharusnya kita yang jadi pemimpin, seharusnya kita yang dilantik. Di sini perbedaan antara pemahaman golongan sepihak. Kelayakan sebagai khalifah itu dalam mengurus adalah karena duitnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Allah melantik Talut ini adalah pilihan dari Allah. Jadi mesti ada isyarah dari Allah, mesti ada hidayah dari Allah, mesti ada ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wazadahu, dan Talut itu dipilih oleh Allah sebabnya bastatan fil ilmi wal jismi, karena dia memiliki ilmu dan kekuatan tubuh badan. Ilmu dulu baru kekuatan tubuh badan, karena kekuatan otak ini melebihi daripada kekuatan tubuh badan. Orang kalau otaknya penuh dengan ilmu, hatta kadang-kadang badannya sudah lemah, tapi otaknya penuh dengan ilmu yang dia boleh sampaikan. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Allah menambahkan kepada Talut kelebihan ilmu dan kekuatan tubuh badan. Ilmunya dulu, sehingga orang tidak hanya fokus kepada kekuatan tubuh badan tanpa memastikan ilmunya. Oleh sebab itu diberi contoh oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim tentang pentingnya ilmu. Oleh sebab itu dikatakan, bi rabbi araftu rabbi laulal murabbi ma araftu rabbi. Dengan Tuhan aku, yakni karena hidayah Tuhan, karena hidayah Allah, aku kenal kepadanya. Yang kedua, kalau bukan oleh karena murabbi, pendidik, ustaz, guru, kiai, syekh, kalau bukan karena mereka, ma'araftu rabbi, aku tak kenal kepada Tuhan. Jadi pentingnya hidayah dari Allah dan peranan sebagai seorang murabbi dan muallim seperti antum semua. Beruntung dengan adanya kiai haji yang ada di hadapan antum semua. Semoga diberi panjang umur, sehat wal afiah, dan menaburkan ilmunya, adabnya, tazkiyahnya, menyejukkan hati dan jiwa kita semua dengan hanya melihat sahaja sebelum mendengar apa yang dikata olehnya. Ya, karena pandangan ini adalah memberi kesan kepada orang yang memandang. Ya salam, alangkah indahnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyu julasauna khair, dengan siapa saya ini mesti duduk untuk belajar, berteman, mengambil manfaat, dengan siapa? Kata seorang sahabat kepada Rasulullah, katanya, man nadharta ilaiha idza nadharta ilaih dzakarakum billah. Kalau kamu lihat wajahnya, kamu ingat pada Allah. Man dzakarakum billah, yang mengingatkan kamu kalau kepada Allah kalau kamu lihat kepadanya. Ayyu julasauna khair, dengan siapa kita mesti duduk? Man dzakkarakum billahi nadratuhu, kalau kamu melihat kepadanya kamu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zadakum fil ilmi mantiquh, kalau kamu dengar kata-katanya kamu bertambah ilmu. Dan kalau kamu lihat pada perbuatannya mengingatkan kamu kepada akhirat.
Itu yang perlu kita duduk. Wajahnya bercahaya dengan khusyuk, khudu', zikir, qiyamul lail, Quran. Nampak pada wajahnya simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ada tanda pada wajahnya, kesan daripada sujud, sujudul galbi, sehingga melihat pada wajah itu keceriaan dan juga cerah karena diberi nur oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 sifat untuk orang melazimkan diri duduk dengannya. Kalau lihat ingat kepada Allah, kalau berbicara menambahkan kita ilmu, dan kalau melihat amalnya mengingatkan kita kepada hari akhirat. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena pendidik, kami tidak kenal kepada Allah. Demikian kata ahli hikmah ketika mengatakan betapa pentingnya peranan sebagai seorang muallim dan sebagai seorang murabbi. Pujangga mengatakan, kalau kamu ingin membangun bangsa, maka kamu fokus kepada 3. Dan kalau kamu ingin merusakkan bangsa, maka kamu juga fokus kepada 3. Yang pertama, untuk kamu dapat memperbaiki bangsa adalah dengan meninggikan peranan sebagai seorang pendidik. Yang kedua, peranan seorang ibu di rumah. Yang ketiga, peranan media. Dan kalau kamu ingin merusak bangsa, rusaklah 3 institusi ini. Hancurkan peranan pendidik dan murabbi sehingga orang tidak hormat lagi kepada pendidik. Hancurkan peranan rumah tangga dengan merusakkan peranan ibu di rumah, maka di rumah akan hancur. Hancurkan cara berpikir dan pola pikir manusia melalui penyebaran dan memviralkan hal-hal yang merusakkan cara berpikir mereka melalui media. Jadi 3 ini memainkan peranan penting, tetapi yang pertama adalah al-murabbi, pendidik. Oleh sebab itu di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menceritakan betapa pentingnya peranan ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, menceritakan tentang kejadian antara Nabi Musa alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam dengan Nabi Khidir. Ketika Nabi Musa berkhutbah lalu ditanya oleh anak muridnya, wahai Nabi Musa, ada tidak orang yang lebih alim daripada engkau? Katanya tidak ada. Maka ditegur oleh Allah, ada hambaku yang berada di Majma'ul Bahrain yang ada ilmu yang tidak ada kepada kamu. Maka Nabi Musa berjalan daripada tempatnya menuju ke Majma'ul Bahrain hanya untuk mencari guru. Nabi Musa tidak kenal siapa itu Nabi Khidir. Yang diberitahukan itu Nabi tahunya karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu pergi ke Majma'ul Bahrain. Di situ ada hambaku yang aku beri ilmu. Maka dicari bersama dengan Yusha bin Nun, berjalan sampai di perjalanan sampai lewat daripada Majma'ul Bahrain. Ketika ikan yang dibawanya itu sudah lompat masuk ke dalam air, barulah Nabi Musa kembali lagi untuk mencari Nabi Khidir. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Katanya, saya akan cari itu ustaz, saya akan cari itu yakni hamba Allah Subhanahu wa taala, au amdiya huquba, walaupun saya menghabiskan waktu huquba. Dalam bahasa Arab, huquba itu jamak daripada huqbah. Huqbah itu waktu atau jenjang waktu kira-kira 70 atau 80 tahun. Kalau dahr atau qarnun itu 100 tahun. Tapi kalau huqbatun 70 atau 80 tahun. Kalau sebut huqbah 70-80. Kata Nabi Musa, saya akan cari ustadz itu, yakni syekh, ya maksudnya Nabi Khidir, walaupun saya menghabiskan masa huqbah. Kalau huqbah itu 70 tahun, katalah 70 tahun. Kalau jamak, aqallul jam'i thalatha. Jamak itu yang minimal 3. Kalau 70 kali 3, 210 tahun. Untuk cari guru, bukan belajarnya. Yakni kalau saya akan menghabiskan waktu 210 tahun cari guru, saya akan tempuh waktu itu untuk mencarinya.
Antum berapa lama untuk mencari guru dengan adanya di hadapan antum sekarang? Yang dari Jember mungkin berapa jam? Dan ini anugerah yang Allah kasih kepada antum. Idza kunta fi ni'matin far'aha. Kalau kamu diberi nikmat oleh Allah, jaga itu nikmat. Kalau tidak, nanti maka kamu rugi karena tidak menghargai nikmat tersebut. Au amdiya huquba. Ketemu dengan Nabi Khidir. Apa katanya waktu Nabi Musa ketemu sama Nabi Khidir? Tanya dengan adab dan sopan supaya kita belajar adab dan sopan kepada guru. Bagaimana adab dan sopannya Nabi Musa kepada Nabi Khidir, walaupun Nabi Musa lebih mulia daripada Nabi Khidir. Katanya, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Boleh saya ikut kamu daftar ala an tu'allimani, untuk kamu ajarkan kepada saya ilmu. Dari mana ilmunya Khidir? Mimma ullimta rusyda, yang kamu wahai Khidir diberi ilmu juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini memberitahukan adab kepada ilmu, adab kepada ulama, mulazamah dengan ulama, sohbah dengan ulama, memastikan ilmu yang diambil. Supaya kita tidak sembarangan mencari ilmu, apalagi di zaman kita sekarang, kita dengan handphone kita boleh mendapatkan semua maklumat yang kita cari. Kalau ditanya gurunya siapa, ya handphone, ya Google, ya semualah yang ada dalam internet yang kita tidak dapat pastikan sumbernya itu betul atau tidak. Oleh sebab itu diajarkan di ayat ini, untuk mendapatkan ilmu mesti ada mulazamah, ada suhbah. Hal attabi'uka, saya boleh ikut kamu wahai Khidir. Ikut itu kan bersama, mulazamah, suhbah. Itu dasarnya untuk mendapatkan ilmu, karena duduk di pesantren, sering hadir majelis ta'lim. Kemudian mimma ulimta, apa yang ilmu kamu itu dapat, memastikan bahwasanya orang yang kita ambil ilmunya, dipastikan dia itu dapat ilmu dari mana. Supaya kita tidak mudah tertipu dengan orang-orang yang mengaku dirinya berilmu tanpa dipastikan dia ini belajar sama siapa. Ayat ini memberitahukan mimma ulimta, ilmu yang kamu diajar, berarti ada yang mengajar kepada Khidir, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Sirin mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah kehormatan agama kamu. Hendaklah kamu memastikan dari siapa kamu mengambil ilmu. Ya, betul kita diperintahkan undur maqal wala tandur mangqal. Ambil ilmu itu dari siapa saja dan jangan lihat kamu siapa yang berkata. Kalau dia orang yang boleh membedakan kualitas ilmu yang didengar itu bisa dibedakan mana betul mana salah, silakan ambil daripada siapa saja karena dia ada kemampuan membedakan. Kalau tidak mampu membedakan, pastikan siapa yang berbicara sebelum tertipu dengan isi kandungan pembicaraan. Oleh sebab itu, di dalam ayat ini diajarkan, diberitahukan betapa pentingnya menyikapi ilmu dan adab kepada ilmu serta orang yang berilmu, seperti tunjukkan oleh Nabi Musa kepada Nabi Khidir alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam. Di dalam Al-Quranul Karim juga diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala betapa pentingnya menghargai ilmu selain daripada menghargai orang yang berilmu. Kalau tadi saya katakan lihat apa yang dibicarakan dan tidak melihat siapa yang berbicara. Di saat orang itu mampu membedakan, silahkan. Dalam hal ini ada diceritakan di dalam Al-Quranul Karim, ada satu makhluk bukan manusia. Makhluk bukan manusia, punya ilmu. Makhluk bukan manusia punya ilmu, ilmunya diambil oleh seorang nabi. Bukan sembarang manusia mengambil. Nabi mengambil ilmu daripada bukan manusia. Apa dimaksudkan? Dalam Al-Quran Allah cerita. Dalam surat An-Naml, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
ketika menceritakan keadaan Nabi Sulaiman dengan tentara-tentaranya. Katanya, "Mali la aral hudhuda am kana minal ghaibin." Saya tidak nampak burung hudhud, kemana dia? Kenapa tidak hadir? "La u'adzibannahu 'adzaban syadidan aw la adbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin." Mana burung hudhud, kenapa tidak hadir? Saya akan hukum dia dengan hukuman yang berat, atau saya sembelih dia, atau dia datang kepada saya membawa sebab kenapa tidak hadir. Dalam upacara yang dihadiri oleh tentara-tentara Nabi Sulaiman ada absen. Jadi absen ini bukan hanya di sekolah saja. Dalam majelis upacara pun waktu itu di absen juga. Jin hadir, kemudian binatang pun hadir, manusia pun hadir, burung pun hadir. Burung hudhud itu kecil, tapi Nabi Sulaiman bisa tahu ketika burung itu tidak hadir. Kenapa dia tak hadir? Kalau di sekolah absen, nanti lama-lama akan ada tindakan disiplin lah, ya kan? Mungkin suruh cuci kamar mandi atau wallahu alam, al-muhim ada hukuman karena melakukan pelanggaran, dan itu adalah bahagian daripada disiplin. Ketemu dengan Nabi Sulaiman. Di sini burung hudhud memberitahukan kepada Nabi Sulaiman, yang dengan kata-kata burung hudhud dia selamat daripada hukuman. Informasinya burung hudhud menjadi bekal kepada Nabi Sulaiman. Katanya, "Ahattu ma lam tuhid bih wa ji'tuka min saba'in binaba'in yaqin." Saya ada informasi yang kamu tidak tahu. Dia berbicara dengan siapa? Kepada Nabi Sulaiman. "Ya Nabi Allah, saya ada informasi yang kamu tidak tahu." Menisbahkan pengetahuan pada dirinya, burung hudhud menafikan pengetahuan kepada Nabi Sulaiman. Kamu tidak tahu, saya tahu. Ini kan bahasa diplomasi ini. Bahasa yang menarik perhatian Nabi Sulaiman. Ya burung hudhud itu pinter juga. Tapi kita tak boleh paham lah burungnya gimana berbicara dengan burung hudhud. Nabi Sulaiman diberi keupayaan oleh Allah. Cuman bahasanya burung hudhud yang direkam oleh Allah dalam Quran. Saya ada informasi yang kamu tidak tahu. Baru Nabi Sulaiman pun tertarik ingin tahu apa informasi yang diketahui oleh burung yang tidak diketahui oleh Nabi Sulaiman. Waji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Saya datang dari negeri Saba. Mana Saba? Di Yaman. Burung hudhud dari Palestina pergi ke Yaman. Kembali lagi ke Palestina, ketemu dengan Nabi Sulaiman. Diberitahukan kepada Nabi Sulaiman, kalau saya ada informasi yang kamu tidak tahu, saya datang dari negeri Saba. Di situ ada komunitas masyarakat yang tidak menyembah kepada Allah dan beriman kepada matahari, yakni menyembah kepada matahari. Maka dalam hal ini Nabi Sulaiman tertarik dengan berita yang dibawa oleh burung hudhud, sehingga Nabi Sulaiman memerintahkan kepada burung hudhud, "Idhab bi kitabi hadza." Bawa surat saya ini. Ada surat dihantar oleh Nabi Sulaiman melalui burung hudhud. Kemana? Pergi ke Saba lagi. Ini burung hudhud baru nyampe dari Saba, daripada Yaman. Disuruh lagi kembali ke Saba, ke Yaman. Sekarang itu kalau naik kapal terbang dari Palestina pergi ke Yaman mungkin 3-4 jam. Naik kapal terbang. Burung hudhud punya sayap. Lah bekal makanan diberikan, yang ada adalah bekal tawakal kepada Allah dan bekal apa yang dikatakan oleh Kiai sebentar tadi, as-sam'u wa ta'ah. Dengar, patuh, setia, loyal. Disuruh balik. Idhab bi kitabi hadza. Kembalinya itu bukan kosong, ada misi. Seperti pelajar yang sudah belajar kemudian pulang, dia bukan pulang hanya pulang begitu saja, ada misi. Mesti apa yang dibawa kalau pulang? Burung hudhud sudah pulang, disuruh kembali lagi. Idhab bi kitabi hadza, bawa surat saya ini. Dan lemparkan surat saya ini kepada mereka.
kemudian tunggu. Lihat apa mereka punya diskusi setelah membaca surat saya. Kemudian kamu kembali kepada saya. Siapa yang jadi duta? Siapa yang jadi utusannya Nabi Sulaiman? Burung. Tapi karena burung ini bawa satu informasi kepada Nabi, kepada muallim, satu negara masuk Islam karena sebab seekor burung. Jadi bukan sembarang burung, itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, bukan hanya namanya burung hudhud, tapi peranannya. Hikmah dari usahanya burung hudhud yang menyebabkan satu negeri, satu negara masuk Islam. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa sebabnya, satu informasi yang ada pada burung hudhud dan dimanfaatkan oleh Nabi Sulaiman. Yang menarik pada kabar ini, pada berita ini juga, Nabi Sulaiman tidak mudah menerima berita bulat-bulat tanpa memastikan dulu. Sanandur, saya mau tahu dulu berita yang kamu bawa itu betul atau tidak. Idhab bi kitabi hadza. Sanandur asadaqta am kunta minal kadhibin. Saya mau tahu berita yang kamu bawa ini betul atau dusta. Jadi supaya kita tidak juga terperangkap dengan menjadi korban informasi apa saja kita dengar kita terima bulat-bulat. Tunggu dulu. Burung hudhud saja bawa berita ditanya. Padahal burung hudhud itu tidak ada nyali mau dusta. Dia pun secara sifat semula jadinya tidak ada keinginan untuk berdusta. Burung. Tapi itu pun dipastikan oleh Nabi Sulaiman supaya kita tidak mudah menerima berita kalau belum dipastikan berita itu. Setelah dibawa surat lagi oleh burung hudhud, akhirnya pun Ratu Balqis pun datang pergi ke Palestina, masuk Islam, yang akhirnya satu negara masuk Islam sebabnya adalah burung hudhud. Dan sebagaimana saya katakan adalah informasi ilmu yang ada pada burung hudhud menyebabkan Islamnya satu negara. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, demikian pentingnya ilmu dan pentingnya orang yang berilmu. Atas dasar ini ahli sunnah wal jamaah berpegang kepada ilmu, hormat kepada orang berilmu. Kalau kita melihat dalam sejarah bagaimana madhab yang empat ini, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan lain-lainnya, imam-imam besar yang menjadi sebab manfaat ahli hadis Bukhari dan Muslim dan seterusnya, semua adalah khuddam kepada ilmu yang dengan khidmah kepada ilmu nama mereka hingga hari ini diangkat, diceritakan. Kata Imam Abu Hanifah mengatakan, saya setiap selepas sholat doa untuk dua orang tua saya dan guru saya, Hamad. Katanya Abu Yusuf, muridnya Imam Abu Hanifah, saya berdoa selepas sholat untuk Abu Hanifah dulu, kemudian orang tua saya. Yakni karena hormatnya kepada orang yang berilmu, yang berjasa dengan ilmu. Al-Imam Syafi'i mendengar berita kalau Imam Ahmad bin Hanbal sakit, kemudian diziarahi oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kelihatan Imam Ahmad bin Hanbal sakit, maka dia pun merasa susah dan sedih, sehingga balik ke rumahnya dia sakit. Imam Ahmad bin Hanbal yang diziarahi, yang sedang sakit, lihat Imam Syafi'i datang, dia langsung sehat karena gembira. Ya Allah, obatnya bukan ada Panadol, tapi melihat kepada ulama, minta berkat dengan ulama, lihat wajahnya sehat. Itu Imam Syafi'i karena susahnya tengok Imam Ahmad bin Hanbal sakit, kembali ke rumahnya, maka dia pun yang sakit karena terkesan melihat. Jadi kalau orang alim sakit itu jangan biasa perasaan kita. Orang alim sakit. Katanya dalam bait syairnya dia mengatakan, sahabat saya sakit, maka saya menziarahinya. Maka saya balik sakit karena melihat keadaannya. Sahabat saya yang sakit diziarahi, ketika melihat saya sembuh, maka dia ziarah kepada saya. Saya melihat dia sembuh, saya pun juga sembuh. Katanya dalam bait syair. Ini menggambarkan betapa hubungan antara ulama dengan ulama yang lain ada magnet yang saling memberikan kekuatan satu dengan yang lainnya. Dan demikian adab dan akhlak yang ada pada ulama-ulama kita yang perlu untuk kita sikapi
akhlak dan adab kepada mereka. Al-Imam Syafi'i ketika menziarahi Imam Ahmad bin Hanbal dikatakan, yaquluna yazuruka Ahmadun fatazuruhu faqultu al-fadailu la tufariqu manzilah in zarani fa bifadlihi wa in zurtuhu fa lifadlihi fa fi kilal halain al-fadlu lah. Orang mengatakan kepada saya, ya Imam Ahmad bin Hanbal diziarahi oleh engkau. Katanya ada orang pihak ketiga yang coba cucuk. Oh, Imam Ahmad nih begini, Imam Syafi'i ini begini. Tengok, lihat, Imam Syafi'i saja ziarah kepada Imam Ahmad. Katanya begitu. Sampai berita kepada Imam Syafi'i yang coba mau nyucuk-nyucuk antara kedua-duanya. Supaya merasa ada dirinya lebih baik dari orang lain. Tapi kata Imam Syafi'i mengatakan, orang mengatakan kepada saya, kalau saya menziarahi kepada Imam Ahmad bin Hanbal, maka yang boleh saya katakan adalah kemuliaan itu tidak berpisah daripada yang dimuliakan. Siapa yang mulia, maka dia adalah orang yang mulia. Kalau saya menziarahi Ahmad bin Hanbal karena kemuliaannya, saya ziarah. Kalau Imam Ahmad yang datang berziarah kepada saya karena kemuliaannya Ahmad bin Hanbal, itulah dia menziarahi kepada saya. Maka dia sebagai seorang yang diziarahi atau yang berziarah, tetap dia lebih mulia daripada saya. Siapa yang berkata? Al-Imam Syafi'i. Kepada siapa? Kepada muridnya. Mana lebih tinggi antara murid dengan guru? Guru, tapi di sini belajar adab walaupun sebagai seorang guru. Kita melihat tadi, kita punya bapak kiai yang tidak kuat berdiri. Boleh saya minta izin untuk duduk? Kira-kira perlu minta izin kepada antum semua? Tidak om, dia itu kita punya guru. Minta izin 2 kali sama yang berdiri orang mau dilantik itu. Padahal murid-muridnya juga. Bukankah ini adab? Kalau untuk bukan kemestian untuk minta izin dia syekh, tapi mengajar kepada kita semua. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Bahasa perbuatan itu lebih tajam daripada bahasa perkataan. Sudah mengajarkan dengan perbuatannya bagaimana kita bertawadhu. Semakin bertambah ilmu, semakin menunduk. Itu kata abah saya dulu, jadi macam padi. Padi itu kalau semakin banyak dia punya isi, dia punya dahan itu tunduk ke bawah. Ilmu itu semakin bertambah kepada seseorang, semakin dia tawadhu. Jangan angkat kepala begini. Al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasail harbun lil makanil ali. Ilmu itu akan perangi kepada orang yang dia sombong. Hatta dengan ilmunya, tak ada barakahnya kalau dia sombong dengan ilmunya. Di majelis yang penuh dengan barakah ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun juga ingin mendengarkan daripada Dr. Fakhrul Razi akan menyampaikan nasihat kepada kita semua. Kita berdoa dalam majelis yang penuh dengan barakah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita as-sama' wa ta'ah. Dengar patuh kepada para masyayikh yang membawa kita meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan janji kepada guru-guru sebagai murid kepada gurunya, sebagai tilmid kepada ustadznya, ditunaikan hak perhubungan ini dengan menyebarkan ilmu ke tempat-tempat yang lain. Di antara jasa yang perlu kita balas sebagai seorang murid kepada gurunya adalah ilmu yang didapat disebarkan kepada orang lain. Hatta kepada satu orang saja, tak perlu untuk banyak-banyak. Satu orang saja, ya Ali, la an yahdiya bikallahu rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Kata Nabi mengatakan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, kalau kamu jadi sebab hidayah untuk satu orang saja, maka itu lebih baik daripada kamu mendapatkan seisi dunia ini dengan onta merah. Jadilah jasa guru yang mengajar kepada kita, kita balas jasa itu walaupun kita tidak mampu membalas dengan hakikatnya, dengan kita menyebarkan ilmu kepada orang lain, dengan mengajar kepada orang lain, dengan mengajak orang lain pergi majelis. Itulah bahagian daripada barakah ilmu dan khidmat kepada para ulama.
Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wala minna wala hawalaina syaqiyan wala mahruma. Yang hadir dalam majelis ini, yang datang daripada dekat dan juga daripada jauh, setiap langkahnya diberikan oleh Allah ganjaran orang yang mencari ilmu dan mengangkat ilmu. Diganjar oleh Allah ganjaran orang-orang yang berjihad fi sabilillah karena mencari ilmu. Barang siapa orang keluar daripada rumahnya untuk mencari ilmu, menegakkan kalimat Allah, maka dia berada di jalannya Allah sehingga dia kembali ke rumahnya. Semoga kita termasuk daripada golongan itu semua ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Ma'had Pondok Pesantren Miftahul Ulum melahirkan ulama rabbaniyin, mukhlisin, dalin ila Allah, mafatih lil khair, maghalig lil syarr. Dimudahkan segala urusan pengasuhnya dan juga guru-gurunya dan semua staf-stafnya termasuk murid-muridnya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dianugerahkan keikhlasan dalam belajar dan mengajar serta berkhidmat dan bekerja sehingga ikhlas menjadi ruh kepada keberkatan yang kita kerjakan. Mudah-mudahan Allah jadikan khalifah kepada kita semua ini untuk menjalankan tugasan apa yang Allah berikan kepada kita, apapun status kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta sebagai tukang siram pohon dijadikan oleh Allah khalifah yang bertugas menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah pada tugasan tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita, digantikan dosa diampunkan dengan rahmat oleh Allah, dicurahkan sakinah oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan madrasah dan pondok pesantren ini manaran lil huda wal ilmi wat tazkiyah ya arhamar rahimin. Para kiai-kiainya diberikan oleh Allah darjat yang tinggi, ilmu bermanfaat, sehat wal afiat, dan guru besar kita Kiai Haji Mudaththir diberikan sehat wa afiat tamma zahira batina ya arhamar rahimin. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab hidayah, sebab al-khair, sebab untuk mendapatkan kita semua barakah daripada beliau dan semua para kiai yang hadir dalam majelis yang penuh dengan barakah ini. Kehadiran pihak kepolisian dan juga TNI serta Dandim, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka istiqamah menghadiri majelis seperti ini sehingga pada tugasan mereka dibimbing oleh Allah dengan ilmu yang didapat melalui majelis-majelis seperti ini yang manfaatnya akan membawa kebaikan untuk bangsa dan negara ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh guru belahan jiwa, kekasih yang sempurna, akhlakmu mempesona, duhai bulan purnama. Guru belahan jiwa, kekasih yang sempurna, akhlakmu mempesona, duhai bulan purnama. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli alimina awali muqtahimi. Bunga-bunga bersemi di atas tanah suci, mekar indah mewangi cintamu kan abadi ke seluruh penjuru. Kau tegakkan agama jagat raya gempita, menyambut akhlak mulia. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu